teman-teman, ketemu lagi bersama aku Irma Cahayanti atau biasa disapa Irma. Nah, di sini kita sudah didampingi dengan narasumber kita yang cantik-cantik dan manis-manis, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Pandiputri Ernasari, bisa dipanggil Dia. Halo, perkenalkan nama saya Putuanta Dewi. Nah, jadi di sini kita bersama akan membahas materi tentang keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya itu adalah salah satu materi yang ada di sekolah dasar. Oke, jadi sekarang kita akan tanya-tanya nih sama narasumber kita yang cantik-cantik. Nah, menurut Kak Diah nih sama Kak Arnita, apa sih itu keberagaman budaya? Keberagaman budaya? Iya. Kira-kira? Menurut dari saya sendiri, keberagaman budaya itu adalah variasi di antara suku, bangsa, ras, dan bahasa di dalam suatu wilayah. Oke, bagus sekali ya. Nah, untuk Kak Diah, bagaimana pendapatnya tentang keberagaman budaya itu? Mungkin menurut saya keberagaman budaya itu ada di suatu negara, itu entah itu keberagaman dari yang dikatakan oleh Kak Arnita, ada banyak, yaitu ada dari segi bahasa, dari segi pakaian, makanan, ataupun yang lain-lainnya. Nah, keberagaman budaya ini kan ada banyak ya Kak Diah, Kak Anita. Keberagaman apa sih yang kalian pernah temui atau bisa disebut macam-macam keberagaman di Indonesia yang pernah kalian temui? Tentunya banyak sekali ya kakak-kakak sekalian. Ya, contohnya kita di Bali, kita mengenal adanya bangunan. Di mana bangunan terkenal di mancanegara, candi kita itu kan banyak ukiran-ukiran Kak ya. Dan juga tari kita juga sudah dikenal oleh banyak orang, makanan kita juga disegani oleh banyak orang. Nah, itu adalah termasuk dari keberagaman budaya. Iya. Kalau Kak Diah gimana? Ada juga salah satunya yaitu upacara yang paling di sini yang paling meriah itu pasti ngaben. Kayak seperti misalnya turis-turis itu kalau ada semisal pengabenan itu mereka itu excited sekali melihat pengabenan itu ya kan, karena di negara mereka itu tidak ada istilah ngaben-ngabenan seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong, Kak Diah asalnya dari mana ya? Saya berasal dari Desa Anturan. Kalau Kak Anita? Saya berasal dari Desa Bebetin. Jadi bagaimana sih? Nah, karena ada keberagaman ini pastinya tentunya ada makanan, ataupun tarian atau alat musik. Nah, bagaimana sih keberagaman budaya tersebut di daerah kalian? Misalnya contohnya seperti tari di daerah kalian, alat musik di daerah kalian, seperti itu. Kalau di daerah saya tidak ada yang istimewa sekali sih, seperti ya umum-umumnya saja seperti itu. Kalau di kalau di Desa Bebetin itu keberagaman budayanya masih kental banget karena sering disebut Baliaga juga. Di sana ada tradisi yang namanya Sampi Gerumbungan. Nah, di sana itu dilakukan pada setiap hari Minggu, di mana semua warga Desa Bebetin nanti kumpul di suatu lapangan. Nah, itu merupakan suatu keberagaman budaya menurut kita sendiri yang masih terjaga di desa itu. Nah, warga di sana itu kan kumpul ya. Kegiatan yang akan dilakukan pada saat berkumpul itu seperti apa, Kak Arita? Nah, jadi Sampi Gerumbungan itu yaitu adanya balap sapi, di mana mencerminkan bahwa sapi itu di mana kesuburan di desa itu terutamanya padi, yaitu yang kita makan sehari-hari, itu mencerminkan dari sapi itu sendiri. Nah, di sana sapi itu dibalap dengan beberapa sapi yang dihias sedemikian rupa hingga cantik, ganteng sapi-sapinya ya kan. Dan dengan dikudani oleh pemiliknya sendiri. Jadi di sana dia harus balap-balapan, siapa yang lebih dahulu dia adalah pemenangnya, seperti itu. Wah, seru kali ya Kak Arnita. Berarti Kak Arnita ini sering ya ikut tradisi seperti itu? Ya, lumayan sering. Pernah? Pernah. Gimana kegiatannya itu sangat menarik ya? Menarik sekali. Bahkan
Masyarakat di sana antusias sekali, anak kecil hingga dewasa, sampai kakek tua, nenek pakai kursi roda juga ada di sana. Sepertinya kalau di desa-desa yang lain ngelakuin hal itu sepertinya seru ya. Iya. Sapi gerumbungan ya. Iya. Baru dengar. Tapi bagusnya itu tradisinya itu tetap dijalankan ya. Iya. Itu sih bagusnya. Salut sama selain di daerah sana juga di daerah lainnya pastinya memiliki tradisi yang berbeda-beda. Kita pasti memiliki rasa salut. Wah, ternyata keberagaman ini tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Iya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang tradisi yang ada di Bali atau di daerah kalian. Nah, apakah kalian ada informasi nih mengenai tradisi yang ada di luar Bali misalnya, ataupun dari segi pakaian, alat musik mungkin? Apa yang paling banyak gini, paling makanan ya. Contohnya pasti kalian sudah pernah dengar nasi Padang. Iya. Oh, ya. Nasi Padang kan terkenal banget tuh kan, nasi Padang. Apa lagi kira-kira ya? Juga pernah dengar berita yang tata rias Bali yang digunakan oleh agama Islam, yang dipadukan oleh kerudung. Jadi itu dipermasalahkan oleh beberapa wanita, yaitu khususnya di Denpasar. Itu adalah suatu konflik yang memang harus kita lihat dulu, bahwa kita ini harus menjaga yaitu tata rias kita, jangan sampai orang lain mengambilnya lagi, seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi aku ada informasi nih sedikit, misalnya seperti pakaian daerah di luar Bali, contohnya seperti rok rumbai dari Papua. Nah, apakah kalian teman-teman itu pernah nggak melihat di televisi? Rok rumbai? Iya, Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Nah, biasanya itu rok rumbai itu digunakan oleh masyarakat Papua. Jadi nanti Kak Diah dan Kak Arita bisa searching ya mengenai informasi tersebut untuk menambah wawasan kita. Iya. Kemudian nih Kak Diah dan Kak Arnita, karena adanya keberagaman ini nih, nantinya keberagaman ini kan akan diterapkan di materi sekolah dasar. Nah, bagaimana sih caranya memupuk rasa toleransi kepada siswa menurut Kak Diah dan Kak Arnita? Jadi kalau saya sendiri, bagaimana cara mempertahankan ya Kak ya, keberagaman budaya yang ada di Indonesia, khususnya itu kita sering menggunakan tari Bali dimanapun kita berada, khususnya upacara yang yaitu harus ada tari Rejang Dewanya dan lain-lain sebagainya, dimana tari-tari sakral itu kita harus mempertahankan. Jadi di sekolah dasar itu kita bisa menyediakan ekstrakurikuler Kak ya, jangan sampai lepas dari ekstra itu, karena di sana itu membangunkan semangat dan aktivitas siswa, di mana hobinya mereka itu kita lakukan, kita dukung melalui ekstrakurikuler. Itu mungkin kalau kita gimana caranya nginin keberagaman budaya ke sekolah dasar, yaitu mungkin dengan cara kita mengajak siswa itu untuk apa istilahnya ya, nginiin kidung-kidungan itu loh. Iya, berkidung. Iya, seperti itu berkidung. ya. Karena kan lagu-lagu yang hits itu pasti mengalahkan lagu-lagu kidung ya. Udah kan? jarang sekarang anak-anak ini. Jadi itu mungkin ada salah satu hal yang bisa diterapkan. Mungkin contoh lainnya itu bisa dengan mengajarkan anak untuk tidak membeda-bedakan warna kulit, seperti itu ya. Karena kan seperti yang sudah tidak jarang kita temui bahwa masih ada di zaman sekarang itu anak-anak yang seperti menjelekkan warna kulit temannya, seperti itu. Nah, Apalagi anak SD kan ya tahu kan anak SD gimana. kita kan sudah mengenal istilah insecure ya. Pastinya anak-anak itu biasanya insecure dan seperti nggak mau sekolah gitu karena takut dicaci Itu termasuk oleh temannya. bullying ya? Iya, termasuk. Kemudian nih, kan ada Kak Diah dan Kak Anita pastinya itu memiliki sosial media ya. Pastinya di sosial media itu ada banyak sekali keberagaman, misalnya di berbagai platform itu ada video-video. Nah, terkadang saya tidak sengaja ya melihat adanya komentar-komentar yang kurang mengenakan terkait video tersebut. Nah, bagaimana sih pendapat Kak Diah terkait hal tersebut dengan adanya misalnya agama A, agama B atau ras-ras lainnya yang saling bertentangan antara satu sama lain? Bagaimana pendapat Kak Diah dan
Mungkin jika diperlukan Kak Diah dan Kak Anita bisa memberikan solusinya. Jadi kalau tentang permasalahan itu saya belum pernah lihat Kak ya. Karena di jejaring sosial yang saya miliki itu saya cuma punya WA saja Kak. Instagram saya punya tapi saya jarang make gitu kan ya. Jadi untuk masalah itu mungkin kita harus bijak-bijak pakai aplikasinya juga Kak ya. Biar nggak main terjun langsung seperti ya. Jadi jangan sampai aplikasi-aplikasi kayak gitu tuh mencemarkan kayak gitu. Jadi kita harus batasi aplikasi apa saja yang harus sepantasnya kita ada kayak gitu. Jadi terima kasih Kak Anita. Jadi menurut saya itu sebenarnya platform-platform di media sosial itu semuanya baik ya. Itu tergantung pada oknumnya saja yang terkadang menyalahgunakan ya. Menurut Kak Dia gimana? Menurut saya sih diri kita sendiri jangan ikut-ikut seperti itu. Kalau misalnya kita terus mengikutinya ya bakalan semuanya ikut-ikutan ya kan. Terjerumus jadinya. Ya, terjerumus jadi kayak komporin inilah kayak gitu. Apalagi sekarang kan bisa pakai akun-akun yang nggak jelas itu untuk berkomentar negatif seperti itu sih. Baik, terima kasih Kak Dia karena sudah menemani saya ya mengobrol santai. Tentunya hal ini akan menambah wawasan. Nantinya saya izin upload ini ya ke misalnya ke aplikasi YouTube agar bisa ditonton oleh masyarakat Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia ya untuk menambah wawasan. Baik, sekian saya Putri Irma Cahayanti bersama narasumber kita. Undur pamit. Dadah, terima kasih.